听我的告白，你就是我的答案。我好想你，我好想你，我好想你。Yes, yes. Deket-deket dulu aja deh, daftar JKT48 dulu gitu kan. Iya, kenapa coba kamu dulu kali ya yang JKT48 gitu. Kalau kakak gitu di Cina itu rulesnya kira-kira ada nggak? Ada Oh juga. ya? Ada. Nggak boleh Pasti pacaran ada juga bang. nggak? Iya, sama. Oh iya sama kayak nggak boleh pacaran. Iya jadi kayak 你别给我这么贵的礼物哦。Halo semuanya. Hai. Katanya yang single itu suka kesepian ya. Tenang aja, ada aku, Cindy Yuvia yang bakal nemenin kalian. Halo semuanya. Halo. Single boleh, kesepian jangan. Karena Tria hadir jadi obat kegalauan. Halo semuanya. Halo. Hidupmu garing tanpa pasangan. Sini. Biar Jinan yang hiasi hidupmu dengan candaan. Bentar guys, aku boleh ikutan Jiko nggak sih? Kamu siapa? Aku Jiko dulu ya. Aduh. 大家好，我是英达小兰，不噜不噜不噜，我是印尼歌手和医生，很高兴认识你们。Ya, Kak Indah ini tuh salah satu. Tunggu. Oh, salah. Iya. Kak Indah, katanya Kak Indah itu salah satu warga Indonesia yang multi talenta banget ya? Ya. Udah jadi dokter, terus pernah jadi beauty pageant, terus main series, dan sekarang jadi orang pertama yang jadi idol di Cina nih. Gimana tuh perasaan kamu akhirnya bisa jadi idol sesuai passion kamu nggak sih? Wah, Bangga banget sih. dia nyebelin. Jujur sebenarnya aku tuh nggak pernah menyangka aku jadi penyanyi juga sebenarnya. Jadi semua aku lakukan base karena aku kepo aja. Oh, tapi sebelumnya kamu biasa. emang suka nyanyi? Iya, aku emang suka nyanyi dari kecil. Terus kayak aku suka ngulik aja. Terus emang passion juga. Jadi semuanya tuh karena aku ambis mungkin ya. Jadi kayak kalau ditantang aku balik nantangin. Tapi nggak nyangka bakal jadi kayak sekarang. Oh, kakak zodiaknya apa? Aries ya? Iya, Ya, dari ambisi-ambisi. Ambisi-ambisi gitu ya? Iya, kamu apa emang? Oh, aku Capricorn. Capricorn. Aku Sagi. Aku Gemini. Kenapa? Kan kata orang Gemini ini. Gemini tuh kayak punya kembar gitu kan. Iya, Gimana sih apa konsepnya? namanya? Kepribadian yang lain. Iya, betul. Iya, Kepriba- menyembunyikan iya. kepribadian yang gelap. Kepribadian ganda. Takut banget Bipolar loh enggak ya? kalau kayak gitu, takut. Nggak apa aja. Jadi kamu kalau misalnya ngulik sesuatu, kamu berarti orangnya tipe yang kayak totalitas, harus kayak langsung kayak bisa kayak sampai kamu puas dengan pertanyaan-pertanyaan di otak kamu gitu. Iya betul. Emang mungkin kayaknya suka juga sih pada akhirnya. Jadi Terus semuanya aku cobain. emang pengen jadi idol di China? Nah sebenarnya enggak. Iya, aku denger katanya pengen ini ya di Korea nggak sih kak? Iya, jadi awalnya tuh aku udah bikin lagu di sana, udah ada PPT-nya, kayak aku seneng banget kan. Lagu Soalnya kayak- Korea? Lagu Korea, wow. tapi gimana sih Inggris Korea Iya, gitu, mix gitu kan. Udah ini, terus kayak udah jelas gitu, udah tinggal berangkat. Maksudnya udah tinggal mulai karena kan udah di sana 2 minggu. Oke. Bla bla bla. Terus di waktu yang sama dulu, waktu aku masih sama label yang itu. Terus bos aku bilang gini, mau nggak kamu cobain ini audisi program survival di Cina? Terus kan aku kaget banget, hah apaan tuh? Maksudnya aku bukan dari keluarga Chinese juga, jadi bener-bener blur, Bingung ya? kosong gitu kan. Terus kayak takut banget. Terus akhirnya aku audisi berapa kali, 3 kali, nggak tahu keterima. Jadi kesana lah. Terus bahasanya gimana? Nah, itu dia. Semuanya aku nggak ngerti. Nggak Jadi ngerti. 都是看不懂, 听不懂. Aku nggak ngerti apa-apa sama sekali. 听不懂, 都是听不懂. Ih, kamu keren banget tapi bahasa Mandarinnya. Makasih. Keren loh. Oh, kamu tahu bahasa Mandarin? Tadi bilangnya nggak tahu. Ya kalau dikit-dikit bisa kak, aku kan dari sekolah aja Oh, loh. coba-coba ya. Ni hao. Ayo, coba. 你好，你的名字谁啊？我是 Cindy Yuvia。啊，你是印尼人吗？印尼人。哦，不是中国人，还是外裔人？不是。啊， 한국人。 jago sih Lisa. Ayo, aku ngaku
ngaku sih guys, aku ngaku ke aku orang Korea. Iya.你 sebel 你会说 banget. 中文？你什么时候开始学习中文呢？ Ini jadi podcast Mandarin ya. Oke, Jadi podcast 你什 Mandarin. 么时候开始学习中文的呢？学校。哦，他听不懂啊，有 Coba 没有老师？ kakak sekarang.有pakai bahasa Bekasi. Kamu nggak ngerti, coba dong bahasa Bekasi dong. Bahasa Bekasi. Waduh, aku taunya Bahasa ini Sunda. aja Sunda. Mana sah ngarana? Nggak tahu juga lah. Iya nggak tahu juga. Intinya. Oke. Jadi bisa? Gak bisa juga. Iya. Tapi aku yaudah. nggak bisa bahasa Jepang. Tapi kamu bisa bahasa Korea. Korea Kan kamu bisa. ngeliat bahasa Korea tuh. Cogumnya. Oh, coklatnya. Kamu jadi sebenarnya bisa bahasa berapa bahasa? Iya, banyak ya Indah. tadi. Semuanya kamu lahap Ya ya. udah kita coba ya. Kan tadi kan udah Mandarin. Indonesia udah pasti. Indonesia udah. Sunda. Inggris udah pasti lah ya. Terus Sunda. pisan. Wow. Pisan. Hafal mampus ya, oke. Korea tuh jujur udah banyak lupa. 안녕하세요. 저는 인다코스입니다. 반갑습니다, 여러분. 저는 가수이자 의사입니다. 부탁드립니다. Gitu. Wow. Aku bisa translate. Katanya halo semuanya, aku Indah. Aku dulunya dokter. Bisa kan? 저는 의사 가수이자입니다. Jadi kayak aku dokter dan penyanyi. Oh, dokter dan penyanyi. Wow, keren. Udah 5 tuh ya tadi. Sama Iya. apa ya? Apalagi Dulu aku pernah belajar ini sign language Indonesia tapi aku udah agak lupa. Oh iya. coba dong sedikit-sedikit Masnya singkat sedikit-sedikit. Halo. Bentar ya. Oke, nggak apa-apa. Nama aku INDAHKUS. Indahku. Terima kasih. Keren banget. Ya ampun, the real multi talent nih ya, Beb. Iya, survival. Itu adalah survival. Survival tadi ya, survival di China Oh, tadi. iya. Itu proses persiapannya apa aja tuh selain tadi bahasa kan Kak Indah tadi sebut. Jadi kan aku udah ikut 2 kali nih. Yang pertama tuh aku belum bisa bahasa Mandarin sama sekali. Jadi tiap hari tuh kayak sama manajer aku kayak ABCD-nya bahasa Mandarin kayak tiap pagi digedor. Jadi kayak Nada ya Kak ya? nada juga, tapi aku belum masuk ke bener-bener lesnya waktu itu. Jadi bener-bener kayak terjun payung sambil menyelam minum air gitu. Dan anehnya tuh padahal aku udah mikir, aku mah kayaknya gak mungkin nih lolos. Karena aku ngerasa episode 1 tuh paling ya nyanyi doang, bahasa Indo lagi lagu aku. Terus kayak paling juga bentar lagi pulang nih ke Indo. Nggak taunya lolos sampai final lagi gitu. Jadi kayak, Keren. Oke, jadi berarti pas kamu masuk episode 1 itu kamu belum les Mandarin? Belum, jadi banyaknya sih pakai body language. Oh gitu? Serius? Jadi kadang kan kita misalkan manggung minggu depan nih, jadi cuma ada waktu kurang lebih 3-4 hari, maksimal 4 hari, tapi biasanya 3 hari buat bikin lagu semuanya, liriknya, konsepnya semua tuh dari kita, dari pesertanya. Jadi kayak kebetulan akhirnya aku jadi pair up sama teman-teman yang bisa bahasa Inggris juga gitu. Karena kalau nggak gitu kasihan temennya kan. Berarti susah. Kak Indah satu-satunya yang bukan orang China. Ada 2 foreigner waktu itu, karena di China tuh udah international banget juga guys survivalnya. Kak Indah sama siapa? Ada satu lagi namanya Kazuma. Orang apa? Dia Amerika Jepang. Oh. Jadi kita udah kayak ya tuh. Oh, itu baru Cina bahasa tangkapnya aja ya? Padahal kayak kamu tahu nggak tadi ngomongin apa di dalam? Enggak. Kita nggak ada yang tahu. Sampai akhirnya yang pertama selesai itu judulnya E-pop Unity. Tuh dari situ aku cinta sama EDM by the way, karena ternyata EDM tuh wah banyak banget, nggak cuman yang aku tahu aja. Karena kan dulu nggak ngerti dan mungkin takutnya kayak cocok gak ya suara aku sama EDM. Terus habis itu jeda kurang lebih cuman ada 3 bulan. Disitulah aku mendapatkan tantangan baru dari company aku kayak oke, kita adain Mandarin course intensif gitu, cuman 3 bulan. Setiap hari 4-6 jam sama gurunya, ada PR tiap hari, ujian kecil, nanti ada ujian besar. Pokoknya HSK 1, speaking, aku udah lupa, pokoknya ada 3 apa 4 buku harus dilewatin. Ujian besar selesai, kalau itu lolos kamu baru boleh lanjut lagi program kedua audisi. Kalau enggak, Berarti kakak sekarang udah jago bahasa Mandarinnya. 可以说的呀。 Wah. Keren banget dalam waktu berapa bulan? 3 tuh bulan bisa? ya? Jadi sambil belajar sambil menangis. Kalau sampai sekarang tuh udah berapa lama berarti? Berarti kurang lebih di sana 1,5 tahun ya kemarin. Wow, keren banget. Ih, bahasa Mandarin kan susah banget. Parah.
Tapi seru hebat tahu. banget. Sumpah aku masih lanjut belajar Hanzi-nya sekarang. Sampai sekarang. Iya. Belajar terus ya. Karena pada akhirnya aku jadi cinta aja sama Mandarinnya. Oh, keren. Sama China-nya, musiknya, culture-nya, sama gege, shuai gege. Oh ya, mantap betul. Shuai Ya, gege itu apa? tinggi-tinggi ya kak ya. Shuai gege tuh kayak upah. Oh. Cowok ganteng. Cowok ganteng. Oh, shui gege gimana? Shuai ge. Shuai ge. Gitu. Shuai ge. Shui ge. Oke. Hello, Oke. Swaiku gitu. Oke. Jujur ya, aku dulu pernah hampir ikut survival loh. Tapi yang idol gitu kak. Oh iya, ini udah 3 tahun nggak ada soalnya. Iya, terus itu tuh tahun 2020 atau 2021 gitu. Terus di cancel karena yang masalah susu, kotak susu. Betul. Iya. Pokoknya emang mereka sekarang di China itu udah nggak ada survival group. Makanya terakhir yang kayak Produsnya, survivalnya- iya. produsnya China tuh dipindahin ke Thailand karena udah nggak bisa. Iya, itu terus Oh, yang Thailand bisa itu aku juga disuruh ikutan. Cuman waktu itu aku merasa aku udah tua sih. Oh, kamu setelah keluar dari JKT. Iya kan Devi ikut kan. Oh iya tahu. Tapi tahu. kalau bisa masuk kenapa nggak Yang bisa Thailand. aja? Yang baru-baru ini. Cuang. Tapi umurnya udah masuk. Umurnya masih bisa Kamu tapi apa? Kamu tahu juga ya. Cuang, tapi aku lagi hamil. Tapi aku tetap audisi walaupun hamil. Jadi aku hamil 6 bulan, aku tetap audisi. Bagus. Tapi akhirnya kayak udah mau ke tahap-tahap yang berangkat kayak maaf Kak, aku hamil. kamu kayak ini banget sih, kayak numpang lewat gitu. Nyoba aja. Aku juga Iya, nyoba ambis, gitu. aku juga ambis Kak. Jadi kayak hamil tidak bisa menghalangiku untuk ikut audisi. Keren, gitu. itu dia Triarona. Oke. Balik lagi nih, tadi apa namanya survival show Cina. Kan Kak Ida katanya sempat culture shock Yes. karena survival show programnya itu yang diikutin kompetitif banget. Parah. Harus latihan 12 jam. Yes. Wow. Everyday. Harus Kalian gitu juga gak sih? kita latihannya emang gila banget. Iya, Tapi latihannya gila. kalau Kak Indah kan katanya suruh sampai bikin lagu sendiri, konsepnya, semua terus stage-nya, semuanya mau kayak gimana itu Sampai kamu sendiri. lampu ditanyain, kamu Kenapa lampunya lampu? di stage gimana? Oke. Yang biru. Iya, yang biru, tapi akhirnya jadi belajar sih banyak. Oke, jadi itu akhirnya gimana bisa kamu sampai bisa gitu dari satu performance yang akhirnya kamu sendiri gitu dengan waktu yang sangat singkat itu gimana? Kelihatan kok kayak kalau kalian nonton program aku yang pertama, kalau program kedua kan emang nggak ditayangin di internasional ya. Nah kalau yang pertama itu, pokoknya aku ingat pokoknya first elimination, stage 1, stage 2, itu kayak muka aku masih yang stres banget gitu. Masih bingung Pasti ya nggak sih? kayak. Bingung, kayak berusaha aja, tapi padahal sebenarnya aku stres banget karena itu 2 minggu pertama tuh aku culture shocknya karena ternyata kerja di sana itu even though in the music industry-nya tuh kayak wah 100 kali lipat lebih cepat, lebih hektik dibanding Jakarta. Oh, gimana tuh ceritain dong Kak, ceritain. Nangis. Jadi kayak mereka tuh nggak ada misalkan kita kan jam 5 atau jam 7 malam udah selesai, bye, jangan ganggu aku. Enggak, ini kita bisa beres jam 1, jam 2, jam 3 masih rekaman, masih ngomongin lagu tuh ya masih. Terus bangun pagi lagi jam 8, jam 9 udah harus make up, latihan lagi, syuting lagi apa segala macem. Jadi kayak aku kayak shock aja. Iya, hektik banget yang kayak 2 minggu aku inget nangis terus. Sampai akhirnya company-ku nelpon, jadi gimana? Kamu mau pulang nggak? Udah pulang aja. Terus jawaban ambis aku, Enggak, aku akan berusaha. iya, gak mau, aku gak mau pulang. Oke. Yaudah, aku inget stage ketiga pas banget itu stage tentang dynasty zaman dulu, jadi benar-benar konsepnya seru. Terus yang- banget pakai iya, hanfu gitu. Iya, pakai hanfu. Terus aku jadi kayak nyobain vokal tekniknya zaman dulu gitu. Si Mandarin zaman dulu yang ternyata susah banget, tapi aku jadi cinta karena itu juga stage-nya seru, kayak stage-nya tuh 360 derajat. Oh, Wow. muter ya. Terus Wow. kostumnya seru banget, kok kayak hero-hero zaman dulu. Jadi dari situ akhirnya aku jatuh cinta aja sama Cina. Jadi kalau ditanya kenapa masih lanjut, kenapa masih latihan Hanze, nggak ada, emang kamu kalau cinta sama orang nggak ada alasannya. Anjay, cuaks. Ya ampun, gimana sih? Gimana sih itu apa nyanyi kalau misalnya Cina zaman dulu gimana emang tekniknya? Coba dong Kak, cobain please. Kasih biar yang nonton tahu bedanya yang biasa dulu sama Iya. yang teknik zaman dulu Oh, gitu. oke. Yang kalau biasa gimana? Please kepo. Misalnya ya kalau lagu yang biasa aja kayak "亲爱的你躲在哪里发呆", biasa aja itu kalau mau pakai husky ya tinggal pakai. Tapi kalau yang zaman dulu tuh nggak boleh ada napasnya. Gimana sih? Gimana sini? Nggak boleh ada Jadi udara. kayak hey jaga leg gitu. Jadi Oh, kayak tahu. hey jaga leg Jadi lah. lirik terus. Itu terus ada kayak cekokan yang hey gitu. Aku sering liat di FVP aku. Iya, yang kayak gitu kayak ada gitu. Iya, jadi ada seru banyak juga banget. jenisnya. Iya,
nggak nyobain? Oh, Coba kayaknya harus deh. Kayaknya Kadria abis ini kamu ke Cina. Itu agak pecah ya, lebih ke crack ya kalau Apa-apa, namanya juga nyanyi. seru banget. Ya, kayak gitu. Tapi Yupi bisa apa? Gak berani nyoba sih. Takut malu-maluin. Itu bisa. Seru banget. Cuman kayak gitu masih bercanda aja Iya, gitu kan. oke. Tapi oke kok. Terus seru. Aku oke, paham. Wow, katanya Kak Indah bahkan sempat kepikiran buat nyerah ya, tapi Iya. akhirnya bertahan karena fans. Betul. Emang Terus gimana sih? Iya, itu gimana sih Kak, ceritain dong. Kenapa pengen nyerah waktu itu? Karena jujur nggak sanggup aja sama pressure yang tiba-tiba dapat segitu gedenya. Kayak first time aja. Terus aku kan nggak, jadi tadinya aku pikir tuh aku bakal low key aja gitu, yang kayak udahlah nggak usah bilang-bilang orang Indo lah aku kesini. Nggak taunya di Indonesia ramai banget. Oh, iya, ada terus temen. gimana cara fans tahu fans Indo? Nah, aku juga, karena kayaknya waktu itu Yoku tuh emang ada bisa Nge-post ditonton di ya? Indo kan. Oh. Terus kayaknya ada beberapa media ngepost dalam satu waktu, akhirnya kayak viral banget gitu di TikTok, kayak bejir, kaget banget, sedangkan aku nggak tahu apa-apa kan di sana. Terus akhirnya support dua-duanya sih, jadi kayak mereka tuh ternyata udah saling connect. Jadi si admin fanbase aku yang di Indo dan yang di China pun akhirnya mereka saling tuker Saling informasi, saling jaga aku ngapain tuh langsung diinformasiin ke diinfoin fanbase ya. Indo. Heeh, jadi terus kayak jadinya aku ngerasa dijagain, karena aku ngerasa kan aku orang Indo sendiri nih. Karena itu tuh jadi beban juga, kayak bejir kan orang-orang kayak ay bangga dong. Hah, sendirian Tapi aku nanya ke pressure siapa gitu ya Kak. Iya. At the same time kayak bangga juga tapi pressure juga gitu ya. Iya, lebih ke aku kalau nanya nggak tahu nanya ke siapa. Nggak bisa. Tapi bentuk dukungan fans yang paling Kakak inget dan memorable gitu apa? Apa ya, kayaknya aku baru pertama kali deh ngerasain yang kayak mereka yang pertama banget aku ngehajar nih fans, emang wah sayang banget aku adalah kalau di Indo tuh kayak aku belum pernah. Jadi misalkan Kak udah berapa kali stage ini, Kak aku udah beli tiket kamu ya. Oke. Aku pikir tuh tiket manggungnya. Soalnya kan tiket manggung itu pun diseleksikan. Jadi semua yang pendaftar tuh dikasih kayak selembar, kayak kuis gitu loh. Gitu. Ntar dipilih sama programnya buat nonton. Nah, enggak, ternyata dia ngasihin tiketnya tiket pesawat. Wah. Jadi dari Indonesia jauh-jauh dukung Kakak ke China. Oh enggak, dia dari China, kan China tuh ternyata gede iya. banget kan. Misalnya dia tinggal di Chengdu, terus kita tuh lagi mainnya di Shenzhen, dan itu ujung ke ujung banget. Rela-rela datang dari kota A ke kota B gitu ya. Iya, jadi ternyata di sana culture-nya kayak gitu. Jadi dimanapun akan dikejar gitu. Which itu lucu banget. Iya, tapi kayak Banget. Jadi itu yang membuat Kak Indah kayak semangat terus gitu, nggak boleh nyerah. betul gitu. Jadinya belajar Kayak terus. mereka aja semangat buat aku gitu Iya, ya. mereka aja Berjuang. bener, relain kayak nabung buat beli. Jadi terharu deh. Pernah dibeliin apa? Aku sih selalu marahin, soalnya mereka tuh kadang beliin aksesoris yang aku nggak tahu ya, tapi kayak, wih mahal nih, mahal. Akhirnya aku kayak Kayak gak enak aku gak sih? marahin, akhirnya my fans kayak, gak boleh, gak usah sama yang aneh-aneh. Kan mereka bikin tuh kadang gede-gede. Jadi gimana apa. Kakak bukui gitu? Iya, jadi kayak, 你别给我这么贵的礼物啊 gitu. Gitu guys. Nggak boleh ya? Itu nggak boleh, kayak 你好好照顾你的钱好不好? Aku bilang gitu, kayak kamu harus bener-bener nabung, irit-irit ya, gini. Nanti kalau kita udah jadi sultan semua, barulah boleh kita saling Gitu guys, betul. Soalnya dia kan udah beli tiket mahal, jadi kayak belum lagi dia tuh beli tiket plus dia Kasih patungan. hadiah. Iya, kasih hadiah, terus dia sama tempat tinggalnya juga dia bayar sendiri loh. Oh iya ya. Hotelnya segala macam kan mahal. Yes. Itu Iya, Effort. jadi kayak kalau mau ngasih surat aja atau kayak hadiah-hadiah ya kamu bikin sendiri. Aku lebih suka. Tadi kan Kak Ina juga pernah sebutin udah pernah ikut 2 survival ya. Iya. Nah itu bedanya tuh apa Kak? Emang sama-sama survival show kah? Atau Ada yang bikin perbedaan? bedanya tuh apa tuh antara 2 survival itu? Dua-duanya survival show juga. Yang pertama tuh IPAP Unity, yang kedua itu Go For It. Bedanya adalah kalau IPAP Unity tuh lebih simpel menurut aku. Padahal dulu aku ngerasa itu udah Itu ribet berat banget. Jadi kayak jadi kayak kalau di sana memang udah berapa tahun setelah yang tadi Yufi bilang itu, jadi dia tuh survival buat solo memang. Nah, itu tuh jadi solo-solo digabungin, terus per stage tuh kita dikocok, diacak atau milih biasanya untuk dibikin satu grup, jadi produser sama singer songwriter, tapi semuanya bikin lagu sendiri segala macam. Udah bla sampai final. Terus kalau yang kedua Go For It itu sama solo juga, tapi kesana-sananya tuh udah sendiri-sendiri lombanya. Jadi
Udah tinggal banyakin fans aja gitu, banyakin vote. Karena vote-nya rata-rata langsung live di sana, cuma 30 detik. Oh, wow. Berarti vote bener nggak itu? Nggak ada yang hantu-hantu gitu ya? Iya, real time. Berarti Kak Indah juga mungkin kayak orang belum tentu tahu banget kakak, cuman mereka juga dengar karya kakak bagus, jadi bisa ngevote gitu ya? Iya, jadi lebih susah yang kedua memang, karena itu votingnya by SMS gitu. Oh enggak, langsung di sana juga. Langsung di Jadi sana mereka juga. ada device-nya. Biasanya semua program tuh ada device yang kayak buat ngeklik di sana. Cuman itu lebih aku seneng karena aku udah bisa mulai Mandarin dikit-dikit. Jadinya aku bisa kayak bener-bener straight ngomong ke fans kayak guys jangan lupa foto aku kayak gitu-gitu kan. Terus kayak bener-bener sendiri, jadi nyanyiin lagu sendiri. Lebih kayak manggung beneran aja selama 4 bulan tuh kayak seminggu 3-4 kali kita kayak festival gitu. Oke. Terus berarti udah kelar ya itu ya, yang si Go For It itu? Iya, baru beres tahun kemarin, tahun baru aku baru pulang ke Indo. Maret ke April aku sempat ke sana lagi sih ngurusin beberapa. Berarti kamu nggak terikat kontrak juga? Sistemnya tuh kalau di sana gimana sih? Karena kan kalau misalnya di sini biasanya kita kalau misalnya menang acara Survival Fashion atau apa, biasanya kita dikontrak gitu kan. Kalau di sana sistemnya gimana Kak? Sama sih gitu Sama. juga sih. Setelah sama. selesai dikontrak. Sebenarnya itu juga komunikasian ya. Jadi kayak kalau emang dari programnya nawarin kontrak dan kamunya ngerasa cocok, ya silakan. Tapi kalau aku nggak ngambil kontrak dari programnya. Tapi aku memang dulu bersama label yang waktu itu aku di Cina sampai akhir tahun baru selesai Maret. Aku udah sendiri lagi sekarang. Sendiri lagi, oke. Iya, makanya sekarang aku ya lagi fokus di Indo. Aduh, maaf ya guys, belibet banget. Tapi udah hampir 4 kali juga audisi buat program sana. Cuman waktunya belum cocok karena aku sampai Desember lagi ada banyak rilisan dan collab-collab. Ya ampun. Nah, kan kalau misalnya kita dulu sebagai idol di Indonesia. Dulu kita mantan kita kan mantan. Jadi boleh ya ngomonginnya ya. Kan dulu kan kita punya peraturan gitu Kak, kayak golden rules, contohnya kayak nggak boleh pacaran, nggak boleh interaksi langsung sama fans, terus nggak boleh skandal-skandal gitu kan. Kalau kakak gitu di Cina itu rulesnya kira-kira ada nggak? Ada juga. Ada. Nggak boleh pacaran Ada juga bang. nggak? Iya sama. Oh iya sama. Sama kayak nggak boleh pacaran, nggak boleh terlalu nggak pokoknya sangat dijaga ketat gitu kan. Privasinya bener-bener gitu banget lah. Sama kok sama. Sama ya berarti ya. Sama bener-bener. Kalau di sana tuh bukan dari company-nya juga, tapi dari negaranya guys. Jadi kalau misalkan ada skandal dikit aja tuh semua medsos kita di-cut sama pemerintah. Wow, kayak pemerintah. Oke. Makanya jadi Ya sih aku strict denger lebih negaranya. strict banget sih China kan. Iya. Jadi masuk ke sana susah. Ternyata aku baru ngerti kenapa ke sana susah ya. Waktu itu manajemen kakak berarti kok Korea atau China? China memang dia leadnya di China, tapi dia punya kayak sub gitu Subnya. di Korea sama di Indo sama di LA seingat aku. Makanya kakak sempet hampir mau bikin lagu Korea Iya. English. Oh gitu. Oke. Udah lagunya Kak Indah ini kan tadi katanya sebelum ke Cina pengen ke Korea dulu kan? Iya. Nah, pernah kepikiran gak sih sebelum ke Korea nih, yang deket-deket dulu aja deh daftar JKT48 dulu gitu kan? Iya, kenapa coba kamu nggak dulu daftar? kali ya yang JKT48 lokal gitu. Sempet kepikiran gak kak dulu? Sempat. Bohong, bener. Tahun berapa kak? Tapi gini, guys, kan gini ya, kenapa aku ngerasa sekarang gimana ya, kayak aku ngerasa, emang masih bisa. Tapi aku udah tua banget, gak bisa kali. Terus dulu aku tuh nggak tahu, misalnya di lingkungan aku tuh nggak ada yang ngerti gitu kalau audisi kemana, apa-apa tuh gitu-gitu. Nggak tahu. Tapi dulu pernah sempat mau. Iya. Tahun berapa? Iya udah lama banget ya, kayaknya masih udah kuliah somethingnya, which udah nggak bisa. Oh, pas kamu tahu pengen audisi Kan JKT itu kuliah udah nggak masih bisa kak. Tergantung umurnya Nggak balik bisa. lagi. Iya. Seingat aku Bukan bukan tergantung nggak umurnya. bisa. Kalau audisi dia tuh Jangan maksimal serius-serius. 18 tahun. 18 tahun. Iya. Tapi kadang 19 masih Tapi kan boleh kakak mungkin sih. kuliah masih 18. Iya, kamu kuliah umur berapa Kak Nah, Indah? nggak mungkin karena aku kuliahnya kedokteran 6 tahun. Nggak Iya tahu sih. di tahun keberapa tuh. Jadi kayak oke. kayaknya seingat aku udah nggak bisa. Gitu. Seru banget gak sih kalau misalnya JKT kita bertemu? Yaudah kita bikin aja sekarang udah 4. Oh iya boleh boleh. Bikinin lagunya. Kita bikin apa? Guangzhou 48. Ini daerah apa ini? Wow, ada Ada apa ini? saatnya kita challenge.
2 决定要勇敢，喜欢其实很简单。听我的告白，你就是我的答案。我好想你，我好想你，我好想你。Yes, yeah. Gitu ya? Keren banget. Gitu. Aku pernah cover soalnya. Sorry. Oh iya, aku nggak cover. Tapi bukan Pakai bahasa Mandarin. Enggak, pakai bahasa yang versi Indonya yang JKT. Gemes banget. Tapi yang ini lagu malam ini rahasia ya. Iya itu aku suka banget. Iya, aku juga suka Melodinya banget. bagus banget sih. Betul, setuju. Ada lagi. Oke, lagu kedua. Oke, 1, 2, 3. 就这样在你的眼前，很有奔腾不变宽广，无边的大河呀，就算黑暗无际，深渊哪怕。Bisa langsung ya, bisa langsung. Kayak bentar lagi langsung nih. Masuk langsung ya. SNH. Yang lagu terakhir. Nah ini One, two, three， 越来越难压抑这份奇妙心情。Come on, come on, come on, come on, baby， 悄悄告诉我吧，品尝一口爱的幸运之气。也许明天机会不用太过分珍惜。嘿嘿嘿嘿嘿嘿。Kalau JKT itu lucunya ya, kayak aku ngerasa karena nadanya tinggi, jadi tuh harus kiowo gitu. Betul, tapi emang. gemes jadi. Iya, tapi lagu JKT itu banyak loh Kak yang liriknya itu sebenarnya galau. Cuman dikemasnya lagunya dengan riang. ceria. Betul. Apalagi yang itu aku suka. Dan banyak malam ini rahasia. Aku juga suka detailnya. Itu keren banget. Kayak gitu. Oh iya? Itu gerakannya juga kan kayak seksi-seksi Iya gitu. parah. Kamu pasti suka nonton. banget kalau misalnya lihat teaternya yang seksi-seksi. Iya Iya, kan? nonton Gak sih? ya. Aku suka banget. Oh iya? Iya nonton yuk ke teater. Boleh. Bener ya? Balik lagi nih Kak mau ngomongin soal fans. Kan kalau misalnya fans Cina itu katanya nih loyal-loyal banget kan. Yes. Dan mereka itu kayak bener-bener support idol mereka tuh kayak sepenuh hati gitu kan. Nah, kamu tuh waktu di Cina gimana Kak fanbase-nya terbentuknya gimana? Terus juga fansnya seperti apa? Kalau terbentuknya sih kayaknya mulai dari program yang pertama gitu. Terbentuknya kayak emang langsung kita bikin, misalkan cuma ada 5 atau 10 pun tuh di awal, di hari pertama kita langsung bikin grupnya dulu. Grupnya di medsos semua sih rata-rata. Jadi emang kayak terbentuk sendiri lah ya fansnya. Terbentuk sendiri, terus mereka biasanya ada leadernya juga. Itu yang kontakkan sama misalkan manajemen kita segala macam buat mereka bikin juga kayak kalau kita kan WhatsApp ya, di sana WeChat. Jadi yang berhubungan ada grup WeChat itu cuma fanbase, admin sama manajemen. Terus Kakak namanya apa fanbase-nya? Nama fanbase-nya kalau yang di Indo kan Moonlight. Nah, waktu itu aku pernah nanya kayak ke mereka, kalian mau dipanggil apa? Oh, mau ada nama Chinese-nya enggak? Enggak, mereka mau disamain sama yang kayak Indo. Lucu. Jadi namanya sama-sama Moonlight karena aku alien dari bulan. Gemes banget. Sailor Moon. Berarti perkenalan dari Kakak itu kayak gitu ya, kayak alien dari bulan. Pengennya sih gitu ya, tapi emang kebetulan karena konsepnya gitu. Tapi perkenalannya tuh tadi aku tuh Xiaolan, jadi kayak Little Blue karena waktu pertama kali aku kesana rambut aku warna biru. Oh, Jadi panggilannya Little Blue banget. Kamu nggak mau dibiruin lagi? Rusak ya Bun? Nanti ya. Berarti nama fansnya Moonlight ya disebutnya. Iya, Moonlight. Coba deh Kak Indah buat para Moonlight nih, boleh nggak sapa pakai bahasa Mandarin? waduh. Pasti banyak banget yang nonton nih. Oke. Waduh. Halo Moonlight, apa kabar? Seneng banget hari ini aku bisa bareng sama 3 ciwi-ciwi yang gemes sekali. Jadi thank you so much for all the support. Dan pokoknya ditungguin. Udah pada bikin challenge Heaven belum? Gitu, kadang aku bercanda sama fans aku. 然后宝宝们好，明天你干嘛呢？已经吃饭了没有？喝什么呢？今天你做啥呀？谢谢你哦，宝宝们，还是给我很多支持，还是给我很多鼓励哦，所以我很想念你们了哦，拜拜。 Bahasa Mandarin Kakak lucu
lucu kayak cute gitu. Oh iya, aku juga dengernya kayak gemes gitu. Iya, rasanya. kayak gemes. Itu memang Kayak ada dari- nadanya gitu. Iya, jadi itu di-cute-cutein juga. Jadi tapi- kadang kalau udah ngerasa deket bisa kayak gitu. Tapi aku sama fans aku emang kayak Udah gitu. akrab soalnya. Kadang berantem, kadang berantem. Berantem ada berantemnya juga ya sama Iya, fans. berantem cinta gitu yang kayak Ayo bercanda. Katia. Saking Coba. deketnya gitu. Coba Apa? ngomong Mandarin. 消十四毫为什么你好顺好不好？好多小拍让款次把它碰成一杠子 artinya Wow, keren banget. logatnya udah dapet keren loh. banget loh kelihatannya. Kelihatannya Kelihatannya kayak orang serius gitu Iya, ya. orang serius banget. kayak orang serius. Transfernya ada di bawah ya guys. Ya betul sekali. Oke deh Kak Indah. Nanti Yes, tanda tanya gitu. Apa nih? Makasih banyak Kak Indah. Terima kasih udah banyak. main-main ke mantan idol. Jangan Sukses kapok terus. ya. Iya, sukses terus untuk karir kamu ke depannya. Thank you. Jangan lupa dengerin Heaven. Makasih juga buat kalian yang udah nontonin kita. Dan nextnya kalian pengen ngobrol sama siapa lagi nih? Idol dari Cina udah loh, ex-JKT juga udah. Siapa lagi ya? Langsung aja komen di bawah ya guys. Oh iya, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan tonton terus Mantan Idol setiap hari Kamis jam 7 malam di channel Waktu Indonesia Hiburan. Ada juga program The Nurul yang tayang setiap hari Selasa jam 7 malam. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Mantan Idol, Lebih lebih baik baik dari dari mantanmu. Bye. Bye. Hana. 的心我撒将的 one touch one love that is pure anima surga you will Neneng GBI. Guru besar Bumble Indonesia. Gue pernah motoran sama dia. Sumpah, Di lucu belakang banget. truk lagi bawa kupro banyak banget. Dan Neneng grogi. Kayak, wah tipe gua semua ini. Pada saat Gue di tahap yang kayak yang ini. apa tuh? Cowok-cowok yang Karena kan selera beda-beda. Buat gue mah jelek. beneran yang kupro gitu. Iya, iya. Semakin lengket semakin oke ya. Ada keringetnya gitu maksudnya. Semakin lengket semakin oke. Lengket tau gak lo yang zombie itu kayak cowok lengket. Enggak sih banget sebenarnya. ya. Enggak, maksudnya tuh ih pada tolol dah kata gue. Bukan maksud gue. Sahabat.